Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Tak bisa dipungkiri, kehidupan para artis dan selebritis tanah air kerap diidentikan dengan kemewahan dan bergelimang harta. Namun di balik itu, ternyata tidak sedikit artis yang terkadang lupa diri hingga akhirnya menyusahkan diri sendiri dan orang sekitar. Beberapa dari para artis tersebut bahkan sampai terlilit banyak hutang karena kesalahannya sendiri. Jumlah hutang yang tidak sedikit ini telah melilit kehidupan 5 artis terkenal tanah air berikut ini. Akibatnya mereka pun harus menerima konsekuensinya. Ada yang dipenjara, bahkan ada yang sampai bundir karena malu tidak mampu melunasi hutang-hutangnya yang semakin menumpuk. Berikut ini adalah kelima artis tersebut. 1. Kevin Aprilio. Musisi kondang Kevin Aprilio sempat bercerita kalau dirinya harus kerja serabutan demi bisa melunasi hutangnya yang jumlahnya fantastis, yakni 17 miliar rupiah akibat tertipu bisnis saham. Awalnya kayak serabutan, palu gada lah, apa aja lu butuh gua ada gitu. Sempat mencoba jualin rumah juga, terus sempat manggung-manggung juga, ungkap Kevin Aprilio dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu. Anak pertama dari pasangan artis Adi MS dan Memes ini juga mencoba menitipkan compact disc atau CD lagunya di sebuah gerai ayam goreng cepat saji dan bisnis aplikasi demi mengumpulkan uang untuk membayar hutangnya. Hal tersebut juga dibenarkan oleh sang istri, Vici Melani, yang mengatakan bahwa hampir setiap hari Kevin Aprilio berganti properti dan kendaraan roda 4 karena harus dijual. Jadi aku baru datang ke rumahnya sekali, besoknya dijual. Terus ada Jeep apa, besoknya dijual. Jadi pakainya sekali-sekali aja, ujar Vici Melani yang kala itu masih berstatus sebagai kekasih Kevin. Kevin Aprilio pun saat itu memuji kesetiaan Vici Melani yang tetap mendampingi dan selalu memberikan supportnya saat dirinya sedang dalam masa kelam sekalipun. Menurut Kevin, keteguhan hati wanita dan pria itu saling bertolak belakang. Kalau menurutku ya, cobaan cowok tuh pada saat cowok di atas karena banyak duit, mungkin banyak wanita yang suka. Tapi kebalikan, cobaan cewek itu pada saat cowoknya di bawah gitu, stay nggak nih pada saat cowoknya susah, ujar Kevin Aprilio. Dalam postingan di akun media sosialnya, Kevin Aprilio menceritakan hutang 17 miliar itu menjeratnya ketika ia masih berusia 25 tahun akibat gagal besar dalam bisnis valuta asing alias forex. Kevin Aprilio mengatakan dalam kondisi terjerat hutang itu, ia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya, tetapi ia tetap berusaha tegar demi menjaga nama baik kedua orang tuanya. Kevin pun berusaha keras untuk menutupi masalahnya agar jangan sampai tercium media. Di tengah kebangkrutan, keterpurukan, dan lilitan hutang yang begitu besar, hadirlah Vici Melani yang disebut Kevin sebagai malaikatnya. Bersama Vici, Kevin berhasil menyelesaikan semua masalah-masalahnya hingga kembali sukses seperti sekarang. Hutang yang menjerat Kevin dikarenakan ia mengajak teman dan koleganya untuk ikut berinvestasi. Karena itulah ia pun merasa bertanggung jawab atas hilangnya semua uang yang diberikan. Meski bukan dirinya yang menghilangkan, tetapi Kevin tetap berniat baik untuk mencicil semua uang tersebut. Bukan nasabah sih, tapi semua yang percaya saya dan naruh uangnya di saya, gak ada yang mau menjarain saya karena saya tanggung jawab. Dan mereka tahu yang muterin uangnya bukan saya. Saya tuh kayak middleman aja sih sebenarnya, tegas Kevin Aprilio. 2. Delon Thamrin. Penyebab perceraian Delon Thamrin dan Yeslyn Wang akhirnya terungkap dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Salah satu penyebabnya ternyata sikap Delon yang membuat Yeslyn merasa tidak nyaman. Dikatakan Osner pengacara Yeslyn, Delon memiliki kebiasaan buruk yakni suka bermain judi dan keluar rumah tanpa izin sang istri. Osner mengatakan jumlah hutang Delon sudah menyentuh angka miliaran rupiah. Fakta tersebut membuat Yeslyn Wang merasakan sakit jiwa dan raganya. Kebiasaan buruk bermain judi itu bahkan sampai membuat Yeslyn harus menguras tabungannya untuk membayar hutang-hutang Delon yang semakin menumpuk.
Bahkan banyak debt collector yang seringkali datang ke rumahnya mengganggu kenyamanan Yeslyn, sehingga ia mau tak mau harus melunasi hutang-hutang Delon. Atas dasar alasan tersebut, majelis hakim akhirnya mengabulkan perceraian Delon dan Yeslyn. Yeslyn berharap setelah berpisah dirinya bisa hidup tenang dan Delon bisa berubah menjadi lebih baik. 3. Angela Lee. Angela Lee menjadi salah satu artis yang pernah terlilit banyak hutang, bahkan sudah mencapai miliaran rupiah hingga membuatnya harus mendekam dalam penjara. Angela Lee harus merasakan dinginnya udara Hotel Prodeo di Polres Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu atas kasus penipuan dan penggelapan tas mewah senilai 26 miliar rupiah. Gara-gara tak mampu membayar hutang sebanyak itu, bahkan suaminya kala itu sempat mengajaknya bundir bersama anaknya agar mereka tidak perlu lagi dikejar-kejar hutang yang sangat banyak. Untungnya, Angela Lee bertemu dengan salah satu pengacara yang akhirnya membantu dirinya menyelesaikan kasus hutang piutang tersebut secara bertahap. Kini, kehidupan Angela Lee sudah membaik. Setelah memutuskan berpisah dengan sang suami, Angela Lee menata hidupnya kembali. Angela Lee pun sempat menceritakan kisahnya ketika keluar dari penjara, di mana saat itu tidak ada keluarga yang menjemputnya. Waktu keluar dari penjara itu pulangnya dadakan, jadi waktu itu nggak ngerti pulang hari itu. Jadi begitu dikabarin kalau SK surat keputusan turun, mau nggak mau harus pulang, jadi kayak gelandangan gitu, ungkap Angela Lee. Bintang sinetron tersebut menjelaskan bahwa ia baru bertemu sang anak 1 hari setelah keluar dari penjara. Jadi itu kayak tak panggil Louis, dia agak-agak lupa gitu. Terus Angel baru ngomong, "Ini Mami." Terus dia baru, "Mami," sadar gitu. Tenang Angela Lee sambil menahan tangis. Setelah bertemu dengan sang anak, Angela Lee pun langsung memeluk putranya dan berbisik meminta maaf. Usai berpisah, sang anak ikut dengan keluarga David Hardian, mantan suaminya, di Semarang. Sementara Angela Lee kini juga sudah menikah lagi dengan seorang pengusaha kaya raya bernama Alexander. 4. Jeremy Thomas. Kasus hutang piutang juga pernah menjerat aktor Jeremy Thomas. Kasus yang terjadi selama 5 tahun tersebut melibatkan WNA bernama Alexander Patrick Morris dan Jeremy Thomas. Morris sendiri sudah melaporkan Jeremy Thomas ke Polda Bali pada tanggal 7 Oktober 2014 karena dituding telah melakukan penipuan jual beli aset villa dengan nilai 16 miliar rupiah. Akhirnya ditemukan titik terang di tahun 2019, di mana terungkap penipuan yang diduga dilakukan Jeremy Thomas ternyata jumlahnya sebesar 45 miliar rupiah. Karena pada awalnya Jeremy Thomas mengaku telah menjual tanpa transparansi kepada Morris sebagai pemegang hak sewa konversi tanah. Pada tahun 2016, Villa Kirana telah dipastol oleh Morris Patrick yang nilainya 45 miliar rupiah. Kemudian Jeremy hanya menjual dengan harga 17 miliar rupiah. Hasil penjualan rupanya tidak sampai ke tangan Morris. Jeremy juga dituding secara diam-diam menipu kliennya dengan menjual villa kepada pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hingga akhirnya pada tahun 2017, Jeremy Thomas ditetapkan sebagai tersangka di Bali dan menjadi tahanan kota pada tahun 2019. 5. Marlia Hardy. Generasi saat ini mungkin banyak yang tidak mengenal sosok Marlia Hardy. Dia adalah artis lawas yang namanya begitu terkenal di era tahun 1950-an. Marlia Hardy sempat menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia pada tahun 1984 lalu. Lantaran ia ditemukan sudah tak bernyawa lagi gara-gara bundir oleh sopirnya di rumahnya sendiri. Saat ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa itu, Marlia Hardy ternyata meninggalkan 7 surat perpisahan kepada 7 orang temannya. Surat-surat yang ditulisnya tersebut rupanya menyimpan isyarat-isyarat tentang alasan dirinya nekat melakukan bundir. Bahkan dalam suratnya yang ditujukan untuk Ketua Persatuan Artis Film Indonesia atau Parvi kala itu, Ratno Timur, Marlia Hardy menyebut kalau bundir yang dilakukannya adalah jalan terbaik.
Usut punya usut, diketahui sebelum bundir. Marlia Hardi mengaku diteror orang lewat surat-surat kaleng yang berisi ancaman untuk melaporkannya ke polisi. Ancaman tersebut ternyata disebabkan karena Marlia Hardi memiliki utang piutang dari arisan KOL yang terdiri dari 135 orang. Pada awalnya arisan itu berjalan lancar, namun lama-kelamaan banyak anggota arisan yang menunggak bayar setoran. Hingga akhirnya mau tak mau Marlia Hardi harus menutupinya dengan mencari pinjaman hutang. Karena dalam arisan KOL itu, Marlia Hardi berperan sebagai bandar yang bertanggung jawab mengumpulkan uang dan harus nombok apabila ada anggota yang tidak menyetor uang arisan. Namun karena tak sanggup mengembalikan hutang pinjaman tersebut, Marlia Hardi pun nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Pada bulan Juni 1984 lalu, Marlia Hardi ditemukan gantoeng dir-dir di kusen pintu rumahnya. Semasa hidupnya, Marlia Hardi dikenal sebagai sosok teman yang loyal. Ia bahkan tak segan menghamburkan banyak uang untuk mentraktir teman-temannya. Tidak pernah ada satupun orang di dekatnya yang meragukan kekayaan Marlia Hardi yang seolah tidak pernah ada habisnya kala itu. Bukan hanya rajin menghamburkan uang, Marlia Hardi juga tinggal di sebuah rumah besar dan mewah pada saat itu.